Shalom bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marlin Moralambu. Di sini saya akan membagikan sedikit firman Tuhan yang kita perlu belajar bersama-sama dalam Amsal pasal 10 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan orang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Nah, Bapak dan Saudara yang berkati Tuhan Yesus Kristus, sebelum lebih lanjut, kita perlu tahu latar belakang dari pasal tersebut, dari kitab tersebut. Latar belakang dari Amsal 10 ayat 3 sampai 4 merupakan bagian dari Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo. Adalah seorang raja yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Kitab Amsal sendiri adalah kumpulan yang bertujuan untuk mengajarkan kebijaksanaan dan kebenaran hidup. Pada saat ini kita akan masuk dalam tema, yaitu berkat dalam ketaatan. Berkat dalam ketaatan merupakan hasil dari hubungan yang erat dengan Tuhan dan ketaatan kepada perintahnya. Jadi, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini ada beberapa hal yang kita perlu pelajari, atau beberapa poin. Ada 2 poin yang saya perlu bagikan, yaitu penyataan Tuhan. Saudara-saudara, dalam ayat pertama kita bisa melihat bahwa bagaimana Tuhan memperhatikan kebutuhan umatnya, di mana Ia tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Nah, saudara-saudari, firman ini mengingatkan kita bahwa ketaatan kepada Tuhan membawa perlindungan dan penyediaan. Ketika saudara dan saya hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup sesuai menurut kebenaran firman Tuhan atau ajaran-ajarannya, kita yakin bahwa Tuhan akan mencukupi kebutuhan atau segala kekurangan yang kita butuhkan. Terus ada juga penolakan terhadap keinginan yang salah. Ketika kita bisa lihat bagian B ayat 3 bagian B, yaitu di sana mengatakan bahwa orang fasik ditolaknya. Bagian B ini mengingatkan kita bahwa hidup ketidakadilan dan keserakahan tidak akan menghasilkan berkat. Contohnya keinginan yang tidak selaras dengan firman Tuhan, orang berujuk pada kehampaan. Untuk itu kita harus menjaga hati agar kita tidak terjebak dalam keinginan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, pada poin yang kedua, tangan orang lamban dan tangan orang rajin. Nah, saudara-saudara, ungkapan tangan orang lamban berarti bahwa ketidakaktifan atau lamban dalam bekerja dapat menyebabkan kekurangan. Mengapa demikian? Karena seseorang yang malas atau tidak mau berusaha untuk mendapatkan atau meningkatkan keterampilan atau kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya seorang petani yang enggan merawat ladangnya dengan baik dan menunda waktu tanam akan menghasilkan panen yang buruk, sehingga ia tidak memiliki cukup hasil untuk dijual atau untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, sedangkan tangan orang rajin menjadikan kaya. Artinya bahwa orang yang rajin berusaha dan tidak mudah menyerah akan mendapat
tangan orang rajin menjadikan kaya. Artinya bahwa orang yang rajin berusaha dan tidak mudah menyerah akan mendapatkan imbalan dan dari kerja kerasnya. Contohnya, seseorang petani lagi yang bekerja keras di ladangnya setiap hari merawat tanaman dan menggunakan teknik pertanian yang baik, ia akan bisa menjual hasilnya, mendapatkan keuntungan dan cukup, sehingga akhirnya menjadi seorang yang sukses atau kaya. Nah, saudara-saudara yang berkati Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam kesimpulan yang menjadi kesimpulan kita, yaitu marilah kita berkomitmen untuk hidup dalam ketaatan, percaya bahwa Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan yang kita butuhkan. Selain itu, mari kita bekerja keras dan dengan sikap yang benar, sehingga hidup kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara-saudara yang berkati Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap langkah ingatlah bahwa keberkahan datang dari Tuhan yang setia. Sekian dan terima kasih firman yang saya bisa bagikan, semoga menjadi berkat dan semoga menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kita. Sekian dan terima kasih. Shalom.